Ketua FKP Forum Pamong Kebudayaan Jawa Timur panjenenganipun Ki Bagong Sabdo Sinukarto kanthi tema Suroan Tradisi Lokal yang Semakin Mengglobal. Saderengipun mangke nggih nyuwun penjelasan kami secara detail makaten. Nah, monggo menika prologipun dipun aturaken rumiyin. Sumangga menika kita itu. Inggih, sejatosipun singkat mawon kok cita-cita kula lan kadang sedaya. Bisakah kira-kira, nah ini Suran ini bisa menyamai Imlek? Nah ini dulu. Intinya nanti di situ, karena mohon maaf, ini sama-sama peringatan tahun baru loh ya. Tahun baru bukan peringatan keagamaannya, tapi peringatan tahun baru yang ini nun sewu. Imlek sudah sangat membumi. Lah ini saya melihat gejala ini sudah mulai terasa. Ini tadi saya dapat informasi dari Singapura, dari Hong Kong, dari Suriname. Ternyata aktivitas budaya Suran ini sangat luar biasa juga di sana. Iya. Monggo. Jadi yang pasti begini ya, jadi Suran itu kan dari kata Surowan ya, yang diperpadat peringatan satu Suro, khususnya di tahun Saka Jawa ya, karena itu juga ini kan mepet banget dan hampir bersamaan dengan tahun Hijriah, tahun baru Hijriah. Tapi kita mencoba berbicara dalam konteks budaya Jawa, kita meligi bicara satu suronya, bukan satu Muharramnya, karena satu Muharram mungkin ada peristiwa-peristiwa yang berbeda, tapi ini karena jalur budaya ya, saluran budaya. Ayo kita ngomong budaya. Yang pasti kegiatan Surowan ini, makanya saya singkat Suran ya, biasanya orang-orang mau Suran gitu ya. Nah itu sudah sangat luar biasa perkembangannya dari tahun ke tahun. Hingga tahun ini sangat banyak sekali komunitas, desa, kelurahan, dan lembaga-lembaga budaya itu kayaknya tahun ini sudah nggak kurang-kurang untuk merayakan dan menghayati kegiatan Suran tahun ini. Merupakan kesadaran kolektif ya, kesadaran bersama antar sama pemangku adat, mungkin juga di desa itu ada lembaga adat. Jadi kami merasa bahwa ujung tombak budaya itu ada di desa. Ya, di desa itu negara kecil yang sebenarnya di situ juga ada kebudayaan-kebudayaan yang tidak bisa kita anggap sepele gitu loh, peran sertanya dalam memajukan kebudayaan. Kalau kita berbicara pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yang mana di situ ada adat istiadat, ritus dan sebagainya. Ada 10 itu ya, konsep yang luar biasa. Begini, yang pasti saya atau kita semua kan tahu ya bahwa Imlek itu kan bukan perayaan agamanya teman kita yang dari Tionghoa ya, bukan agama Tionghoa, tapi itu adalah tahun barunya saudara-saudara kita Tionghoa. Sehingga saya melihat, mohon maaf, kebetulan rumah saya yang di Surabaya itu kan tonggoku itu rata-rata orang Chinese semua ya, semua. Tapi kami guyup, kami rukun. Nah, itu saya melihat baik yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Buddha, Konghucu dan sebagainya. Tapi ketika merayakan Imlek, hari Imlek, dia semua merayakan. Gitu loh. Jadi saya menganggap ini sebuah gerakan yang sangat luar biasa dalam hal untuk menghormati leluhur. Karena apapun dalam perayaan-perayaan tahun baru ini, yang khususnya yang sifatnya tradisional, baik itu Imlek maupun Suran. Nah, saya juga berharap demikian. Teman-teman kita, saudara-saudara kita sing ngaku wong Jawa, gitu ya, yang ngaku wong Jawa. Entah beliaunya atau teman-teman itu beragama Kristen, beragama Islam, Konghucu atau Kejawen pun mungkin. Nah, ini ayo kita bareng-bareng kita rayakan, kita hayati, kita resapi makna daripada bulan Suro ini sebagai jati diri
orang Jawa, karena mohon maaf kami memang membuka jaringan dengan PMI ya, Migran Indonesia. Sekarang. Nah, PMI itulah yang dari Jawa itu mereka membuat komunitas di sana itu. Ya, jadi saya ambil contoh teman saya yang namanya Bu Rosemary itu dulu di mana? Di Singapura. Di Singapura kemudian dia juga buat komunitas. Nah, sekarang beda di Hong Kong, ini komunitasnya lebih solid lagi karena setiap hari-hari tertentu, misalnya bulan suroan gitu ya. Nah, dia mengadakan acara perkumpulan di yang namanya di Victory Park gitu ya. Nah, untuk itu menggelar bubur suro bareng, kemudian kita ada semacam jenenge diskusi budaya lah di situ tentang bulan suro oleh teman-teman dari PMI itu sendiri. Belum lagi yang asli Jawa yang ada di Suriname ya, itu sudah sangat jalan sudah lama itu. Nah, ini juga informasi Kagem Panjenengan kita Gong. Di pendengar perempat ini ada yang di Amerika namanya Mbak Yu Yasri Bolton. Nah, di sana itu tradisinya kalau suruhan juga pakai busana Jawa, terus bubur suro. Iya, waduh, hebat seperti itu. Tinggi. Di sana juga ada komunitas seperti itu. Keren. Iya. Termasuk acara-acaranya seperti apa ini? Begini ya, jadi ini yang contohnya aja ya, yang saya terima beberapa undangan ini, malah kemarin terakhir itu di Malang 2 hari ya, ada di Malang itu. Yang pertama di Gedung Monggo di Pakisadi. Ini kebetulan basicnya tari topeng, khususnya keturunan Mbah Mun ya. Itu yang karena dia fokusnya pada topeng dan leluhur mereka. Nah, dia betul-betul kemudian ada acara di keselamatan di Punden dan sebagainya. Ini kembali lagi sebuah penghormatan untuk leluhur. Dan suran sendiri kadang-kadang juga bisa diartikan saatnya untuk membersihkan diri, saatnya untuk mengucap syukur. Nah, itu diimplementasikan dalam berbagai macam, seperti kemarin di Kecamatan Dau di Malang juga ya, itu ada acara namanya Ngarak Sewu Encek. Wah, itu sangat luar biasa. Saya hadir saat itu dan saya melihat antusiasme warga itu, karena waktu itu informasinya yang saya terima dari Bu Lurah, acara ini baru 4 tahun tapi sudah semakin menggema, semakin meriah, termasuk partisipasi masyarakatnya sangat luar biasa. Karena sampai ada doa yang saya agak merinding itu, kata-katanya nutupi bilahi, buka lawang rezeki. Wah, itu sangat luar biasa sekali gitu. Itu saya catat itu doa-doa mereka sehingga di Bulurah Rini ya, di Sumber Sekar sana ya. Sumber Sekar ya. Iya. Itu daerah kelahiran saya itu. Malah. Lewat teman-teman PMI itu tadi, berharap mereka di sana bisa mengembangkan kebudayaan ini dan melakukan aktivitas budaya ini di sana, karena ketika berbicara budaya itu kan mereka kadang-kadang hanya terpancang pada kesenian, sehingga membuat grup reog, membuat grup jaranan, dan memangnya ada itu grup-grup jaranan. Tapi saya sarankan juga tolonglah aktivitas kebudayaan, kegiatan-kegiatan budaya yang seperti saya sampaikan, yang kita sampaikan tadi tentang objek kemajuan kebudayaan, itu mereka lakukan. Tentang dolanan dakon, nanti kan akhirnya menjadi daya tarik sendiri. Ketika Nyuwun Sewu di negara adidaya, dia yang hanya mengenal gadget dan sebagainya, ternyata di sana ada satu keluarga yang dolanan dakon, yang dolanan komputer. Lah ini kan mereka akan tertarik gitu loh. Nah, apalagi sekarang gamelan sudah mendunia, ya toh, gamelan, batik. Nah, ini kan baru di hal-hal yang bersifat kebendaan, walaupun toh itu masuk kategori warisan budaya tak benda, tapi setidaknya nanti aktivitas budaya ini harus juga di sejarah disejarkan dengan kegiatan-kegiatan itu, terutama yang ingin memberangkatkan mereka yang dari Jawa khususnya. Kebetulan kemarin itu yang teman kami satu,
Rosemary itu ya urusnya itu dari Malang, kemudian suaminya juga dari Ponorogo. Nah ini kan ini sangat potensi sekali mereka untuk mengembangkan itu di sana begitu. Imlek itu berkembang ya juga dari para tenaga kerja yang dari merantau kan gitu kan ya. Ya walaupun tuh ya mohon maaf kalau sekarang teman-teman Tionghoa banyak yang sukses ya mungkin saat ini, tapi ketika dia masuk ke Indonesia dulu, mungkin lewat perdagangan, mungkin lewat perburuan atau lewat apa. Nah ini mereka kan mengembangkan budayanya sehingga dibangunlah kelenteng dan sebagainya. Nah inilah yang seharusnya kita adopsi ya. Kita nggak boleh menutup mata, nggak mau meniru cara-cara orang lain. Tapi terkait ini perkembangan dari lembaga adat sendiri ini di daerah-daerah Pantuan Ki Bagong Sabdo Sinukarto ini seperti apa? Bagus. Jadi begini, saya melihat contohnya di Mojokerto ya. Di Mojokerto itu tidak hanya tiap desa, di kecamatan juga ada lembaga adat. Sebagai contoh, Trawas itu ada ketua lembaga dewan adatnya, lalu di tingkat desa itu semua ada. Dan saya terus terang, saya sering diundang untuk jadi narasumber. Saya sangat bangga banget ya, saya sangat bangga. Artinya apa? Ini mereka sudah melek budaya gitu loh ya. Mereka melek budaya, dan tugas lembaga adat memang nggak gampang ya. Memang itu kesulitannya tinggi, apalagi kalau sudah ada perubahan tata cara berbudaya. Mohon maaf, misalnya yang biasanya tingkepan itu diselamati dengan adanya cengkir, nenek siraman, nenek opo gitu, ternyata hanya karena alasan mubadir, boros dan sebagainya. Suruhan ini bisa merukunkan dan merangkul ya. Iya betul. Jadi ini tujuan efek samping yang kami harapkan. Jadi suatu contoh kemarin ketika saya menghadiri undangan suruhan di daerah Gempol Pasuruan, itu juga begitu, dia menggelar wayangan, lalu melibatkan semua masyarakat, warga dan sebagainya terlibat. Tolong yang satu yang perlu diingat bahwa setiap kegiatan kesenian, setiap kegiatan seni ini pasti berdampak ekonomi loh. Gitu. Kita ada wayangan, begitu keruntung ada wayangan, bakul sembarang kalir ngelumpuk, dan itu semua UMKM ini ya. Jadi artinya ini acara-acara semacam ini, ayo monggo dirutinkan, dikontinyukan, kemudian dengan peningkatan kualitas acara, kemudian kuantitas acara, dan ini tidak akan salah ketika suatu saat kegiatan-kegiatan suran ini akan jadi kalender event, baik itu wisata budaya maupun wisata religi. Mungkin yang di tempatnya ada bundenya Mbah siapa, mungkin yang kayak di Gempol kemarin ada namanya Mbah Sapulogo. Ini kan nanti suatu saat tiap tahun ketika dia mengadakan hall dan dibarengi dengan acara suran, ini kan sangat luar biasa antusiasme masyarakat. Mungkin kita buatlah spanduk atau ucapan selamat Sugeng Warsa Enggal satu surat sebagainya, ini akan sangat lebih meriah lagi. Nanti ke depannya akan muncul spanduk-spanduk atau banner-banner sebagai memotivasi generasi muda. Kalau SPK sudah dengan cara buat Twibbon. Kami buat Twibbon Sugeng Warsa Enggal, kita share ke siapapun, monggo utune ben tambah ganteng, ono tulisane Sugeng Warsa Enggal. Masing desa itu sudah punya anggaran gitu. Oh iya, ya saya lebih senang begitu. Jadi mohon maaf ketika kita berbicara ruatan, itu kan selamatan, itu kan nyelamati awake dhewe to. Mosok nyelamati awake dhewe golek sponsor kan ya. Sebagai closing statement dari Suruhan, tradisi lokal yang semakin mengglobal, monggo disampaikan. Gini, yang pasti hari ini, tahun ini, saat ini saya sangat bangga sekali dengan adanya gerakan-gerakan budaya yang dilakukan oleh masyarakat di Jawa Timur,
khususnya juga Jawa ya, terkait dengan peringatan satu suro, satu suran. Di sini kita bisa memetik hikmah bahwa satu suro ini bisa menjadi sarana untuk introspeksi mulat sariro hangro sowani, lebih kepada apa ya, kita atur olah batin kita supaya ke depan akan semakin lebih baik dalam tata cara kehidupan pribadi, tata cara kehidupan bermasyarakat, dan tata cara kehidupan berbudaya. Dan ini adalah tonggak sudah saatnya kita semua bangkit dari tidur panjang kita untuk melestarikan, menguri-uri budaya leluhur, pengetahuan leluhur, dan apapun yang pernah dilakukan oleh para leluhur kita dalam menyambut datangnya tahun baru Satu Suro. Sekali lagi terima kasih, dan semoga ini bisa menjadi acara yang berkesinambungan. Setiap tahun bisa digelar, setiap tahun lebih meriah dengan efek-efek positif baik dari sisi kerukunan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sebagainya. Makaten. Terima kasih.